Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Oktavia, NIM 01171341. Pada kesempatan pada hari ini saya akan melakukan namanya Clinical Skill Lab untuk forensik, yaitu deskripsi luka. Pertama-tama kita mempersiapkan alat administrasi serta juga alat dan bahan. Yang pertama yaitu adanya label. Yang kedua itu kita wajib harus ada namanya SPV. Ini diberikan oleh penyidik guna kita melakukan visum et repertum. Selanjutnya ada body chart. Selanjutnya ini ada total untuk kesimpulan, dimana kita akan menuliskan semua apa yang kita lihat pada saat kita melakukan visum pada pasien. Selanjutnya kita memerlukan identitas pada pasien seperti KTP ataupun SIM. Ini harus dicocokkan dengan namanya surat permintaan visum, sehingga kita tahu apabila ada kesalahan, bila ada kesalahan nama, kita bisa tahu. Selanjutnya yaitu kita butuh alat tulis menulis. Kita butuh bisa untuk penggaris, ataupun kita bisa juga menggunakan namanya meteran untuk mengukur dari ukuran lukanya. Selanjutnya kita menggunakan stetoskop untuk mengukur tanda-tanda vitalnya pasien. Ada stetoskop, ada alat tensi. Selanjutnya yang tak kalah penting yaitu untuk mendokumentasikan seluruh luka-lukanya kita menggunakan kamera. Dan jangan lupa kita juga selalu menggunakan handscoon pada saat kita melakukan namanya visum, supaya tidak ada bekas-bekas atau jejak dari tubuh kita yang menempel pada pasien. Dan jangan lupa kita perlu cuci tangan atau hand scrub. Selanjutnya kita memastikan perlengkapan administrasi. Yang pertama yaitu pastikan bahwa SPV yang diberikan dari penyidik itu sudah benar, kita cocokkan dengan KTP ataupun SIM dari korban. Terus sudah itu kita melihat, kita ambil body chart, lalu kita mengisi berdasarkan semua yang dari SPV tadi, serta seperti nomor SPV, nama, umur korban. Terus sudah itu ada nomor registrasi kasus yang kita bisa lihat di SPV. Selanjutnya itu ada nama pemeriksa dan identitas pemeriksa. Sudah itu waktu dan tanggal pemeriksaannya. Berikut adalah pengisian untuk body chart. Jadi pertama-tama kita menggunakan hand scrub ataupun bisa juga sabun untuk melakukan cuci tangan rutin demi menghindari kontaminasi ke pasien. Setelah itu kita menggunakan handscoon supaya tidak ada terjadi pemindahan sampel-sampel yang sepatutnya menjadi salah satu bukti bagi korban. Nah, setelah kita menggunakan handscoon, maka kita kasih tahu ke pasiennya bahwa kita akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik, yaitu tinggi badan, berat badan. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah ataupun denyut nadinya. Setelah itu setelah kita melakukan hal tersebut, selanjutnya adalah kita mengambil atau mendokumentasikan menggunakan kamera. Menggunakan kamera minimal 8 megapiksel, di mana kita akan memfotonya dari whole body. Selanjutnya itu kita akan foto dari region atau region anatomi. Selanjutnya itu ada foto close up, di mana kita akan nanti akan dibantu dengan menggunakan label seperti ini. Setelah itu
Setelah kita memfoto, maka kita meminta izin kepada bapaknya. Maka selanjutnya saya akan melakukan pengukuran, Pak. Jadi saya ada pengukuran luka untuk mengetahui bagaimanakah deskripsi dari lukanya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan deskripsi luka, di mana Bapak ini ada lukanya Bapak. Ini lukanya. Lukanya itu di sebelah kiri lengan bagian bawah di tampak bagian depan, dimana ini ukuran lukanya itu 8 cm. Dia berbentuk celah dan juga ujung luka pertama itu berjarak 14 cm dari pergelangan tangannya Bapak, dan ujung luka kedua itu berjarak 6 cm dari pergelangannya tangannya Bapak. Tepi lukanya pun rata, Pak. Kita bisa lihat. Kemudian tebing lukanya itu terdiri dari kulit, jaringan lemak, dan otot. Selanjutnya dasar lukanya kita bisa lihat ini terdiri dari jaringan otot saja. Terus kita lihat jembatan jaringannya pun tidak ada. Terus untuk pendarahan aktifnya sendiri itu pun tidak ada. Lalu ujung luka pertama itu sudutnya pun tajam, dan ujung luka kedua juga sudutnya itu tajam. Selanjutnya ada kemudian kita bisa lihat daerah sekitar lukanya Bapak tidak ditemukan adanya pembengkakan ataupun berwarna kemerahan pada luka pertamanya Bapak. Yaitu untuk luka keduanya Bapak. Nah, untuk luka keduanya Bapak ini merupakan luka tertutup. Kenapa disebut luka tertutup? Karena kita bisa lihat di sini, ini luka tertutup di bagian lengan kiri bawah juga, tapi dia bagian luar. Nah, di mana ini lukanya berbentuk lonjong dan ukuran panjangnya itu sebesar 5 cm dan juga lebarnya sebesar 3 cm. Nah, kemudian itu lukanya tidak berbatas tegas, hanya terlihat warna kemerahan sampai keunguan di sekitar permukaan luka, dan untuk permukaan lukanya sendiri itu terdiri atas jaringan kulit yang masih utuh, dan daerah sekitar luka itu terdapat adanya kebengkakan. Nah, setelah saya melakukan pemeriksaan deskripsi yang kedua ini, Pak, selanjutnya saya akan melakukan perawatan luka tangannya Bapak. Nanti ada dokter yang akan menangani lukanya Bapak, Pak. Silahkan. Saya telah melakukan pemeriksaan deskripsi lukanya Bapak. Didapatkan ada 2 luka di bagian lengan kiri bawah bagiannya Bapak, bagian depan dan bagian belakangnya Bapak. Jadi nanti saya akan melakukan menuliskan dalam body chart ini apa-apa saja hasil yang saya dapatkan. Setelah itu saya juga akan mengisi rekam medisnya Bapak mengenai adanya perlukaan di bagian lengannya Bapak. Selanjutnya saya akan mengisi visum et repertumnya Bapak untuk diberikan kepada penyidik yang meminta permintaan visum tadi. Jadi Pak, apa ada yang kurang dimengerti? Terdapat 1 buah luka terbuka di bagian lengan kiri bawah sisi depan, berada di sini. Luka selanjutnya yaitu terdapat 1 buah luka tertutup di bagian lengan kiri belakangnya Bapak di bagian bawah. Tanda tangan pada di bawah ini yaitu orang yang melakukan visum et repertum pada pasien. Jadi sekian video mengenai deskripsi luka. Jadi mohon maaf Dok apabila ada kesalahan, dan terima kasih banyak Pak telah mau diminta untuk melakukan visum et repertum dan secara kooperatif membantu saya dalam pemeriksaan. Terima kasih sebelumnya.